Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sedikit belajar kembali tentang hukum Islam. Di dalam Islam ada beberapa hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadullahi ta'arifu bi af'alil mukallafina talaban aw takhyiran aw wad'an. Dalam hal hukum ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antaranya hukum wajib. Wajib adalah sesuatu hal yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Seperti perintah sholat, wajib dilaksanakan bagi mereka yang sudah beriman. Maksudnya beriman bagi mereka yang sudah mukallaf, maka dia wajib melaksanakannya. Dan apabila dia meninggalkan, maka dia berdosa. Sedangkan hukum wajib itu sendiri terbagi dua. Wajib ain. Wajib ain adalah hukum yang khususkan siapa yang melaksanakannya sesuai syariat. Misalnya sholat Jumat wajib bagi laki-laki, bagi kaum muslimin, dan sunnah bagi wanita. Sedangkan wajib kifayah, hukum yang tidak dikhususkan siapa yang melaksanakannya. Apabila salah seorang dari warga tersebut sudah melaksanakan atau beberapa orang melaksanakan memandikan jenazah misalnya, dan sebagian lainnya tidak memandikannya, maka gugur kewajiban tersebut. Dan apabila tidak ada sama sekali yang melaksanakan kewajiban kifayah tersebut, maka dosa seluruh warga kampung tersebut. Sedangkan hukum yang kedua yaitu sunnah, adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi yang sunnah ini perlu kita laksanakan karena akan menambah keutamaan dalam beramal. Sedangkan yang keempat yaitu halal dan haram. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang dibolehkan. Seperti makan dengan membacakan bismillah, maka halalan thayyibah kategorinya. Haram sesuatu yang tidak diperbolehkan, mengundi nasi, minum arak, zina dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makruh, sesuatu yang dibenci, sesuatu hal yang dikerjakan tidak dapat apa-apa. Sesuatu hal yang dibenci, makruh, karahah. Maka hal tersebut lebih baik kita tinggalkan. Yang selanjutnya yaitu mubah, sesuatu hal yang dikerjakan, tidak dikerjakan ataupun dikerjakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi hal dalam hal ini keutamaannya apabila kita melaksanakan mandi dengan baik dengan sunnah, maka akan mendapatkan nilai pahala. Alhamdulillah. Baiklah, pada selanjutnya akan kita sedikit menekankan kembali tentang rukun Islam dan rukun iman. Bagi umat Islam, rukun iman atau rukun Islam adalah salah satu komponen yang harus kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman sendiri terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala terpatri di dalam sanubarinya dengan kalimatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Beriman kepada para malaikat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat sebagai penjaganya, dan Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa dia meyakini bahwa para malaikat adalah penerangnya. Beriman kepada para malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Wajib yang diketahui oleh kita 10 para malaikat tersebut, maka kita harus meyakini bahwa malaikat Jibril adalah penyampai wahyu, malaikat Mikail yang memberikan rezeki, malaikat Israfil yang menyusun sakala. Yang jelas, beriman kepada para malaikat adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab.
beriman kepada kitab Injil, Taurat, dan Zabur pada suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita beriman kepada kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wa ma kana hadzal Quran tasdiqa baina yadayhi wa tafsiral kitab tanzilun min rabbil alamin. Dan sesungguhnya telah terbukti ini Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Selanjutnya, beriman kepada rasul-rasul atau kepada para nabi. Kita beriman kepada para nabi bahwa sesungguhnya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk innamal bu'itsu litammima karimal akhlaq, untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang menyampaikan risalah agama untuk meluruskan akhlak-akhlak manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pencerah, memberi kabar gembira bagi mereka, kepada mereka orang-orang yang beriman. Selanjutnya, beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat meyakini bahwa hari kiamat itu akan tiba, dan setiap orang yang beriman maka dia harus meyakini bahwa setiap amal perbuatan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak setiap diri akan digiring kepada mahsyar, lalu dimijak dan ditimbang amal-amal perbuatannya. Mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan sebelah kanan, maka dia akan bergembira, mukanya cerah ceria, dia sumringah, bukannya bercahaya, ciri bahwa dia akan selamat, akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan sebelah kirinya, maka dia celaka. Naudzubillah min dzalik. Bermuka masam, bermuka keruh, bermuka hitam, karena digambarkan dia akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, beriman kepada qada khair dan sahran. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada setiap manusia itu ada qada, yaitu takdir yang baik ataupun yang buruk. Bagi orang yang beriman, apabila dia ditimpa musibah, maka dia tidak akan berputus asa. Apabila dia diberikan kenikmatan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tersikir dalam ayat ini. Faida an'amna 'alal insan, dan apabila diberikan kenikmatan kepada manusia, a'rada wa na'a bi jannati, dia membelakangi. Wa idza masya syarra kana ya'usa, dan apabila ditimpa musibah kana ya'usa, maka dia berputus asa. Deras sekali. Sikap demikian itu adalah salah. Apabila kita menerima kenikmatan, maka kita harus bersyukur. Dan apabila kita ditimpa musibah, maka kita harus bertawakal dan kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Bagi orang yang beriman, segala sesuatu yang menimpanya adalah satu kebaikan, maka berlindunglah kepada Allah. Dan kita menyadari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita tidak ada batasnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan sekiranya apabila engkau menghitung nikmat, kata Allah, la tuhsuha, maka tidak akan terhitung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kamu terhadap nikmatku, maka akan tambah nikmatku untukmu. Dan apabila engkau kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Untuk itu, marilah kita ingatkan diri kita masing-masing dan berseru kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.